Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma random forest. Yang pertama, apa itu random forest? Yang pertama, random forest itu merupakan sebuah metode ensemble, yaitu algoritma dalam pembelajaran mesin, di mana algoritma ini sebagai pencarian solusi prediksi terbaik dibandingkan dengan algoritma yang lain. Selanjutnya yaitu metode yang supervised learning, di mana metode supervised learning ini yaitu algoritma yang membangkitkan suatu fungsi yang memetakan input ke output yang diinginkan. Random forest merupakan sekumpulan decision tree atau pohon keputusan, di mana kumpulan decision tree tersebut digunakan untuk mengklasifikasi data ke dalam suatu kelas. Menggunakan Gini index diambil dari sistem untuk membangun decision tree. Selanjutnya yaitu perhitungan random forest menggunakan Gini index, di mana rumusnya yaitu Gini T sama dengan 1 dikurang sigma Nj sama dengan 1 dikali PJ pangkat 2, di mana Gini atau T sama dengan Gini indeks, N merupakan jumlah kelasnya, PJ yaitu persentase jumlah kemunculan kelas. Selanjutnya ada Gini split atau T sama dengan N1 per N Gini T1 ditambah N2 per N Gini T2, di mana N merupakan ukuran total semua dataset yang digunakan, N1 ukuran total semua dataset di kelas 1, dan N2 ukuran total semua dataset di kelas 2. Selanjutnya yaitu perhitungan akurasi menggunakan confusion matrix. Rumusnya yaitu, di sini bisa dilihat, akurasi sama dengan jumlah data yang diprediksi secara benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan, sama dengan TP tambah TN dibagi TP tambah TN tambah FP tambah FN dikali 100%, di mana TP merupakan true positif, TN true negatif, FP sama dengan false positif, FN sama dengan false negatif. Confusion matrix ini adalah suatu cara untuk mengukur hasil kerja klasifikasi. Selanjutnya ada perhitungan presisi menggunakan confusion matrix. Presisi sama dengan TP dibagi TP tambah FP, yaitu TP sama dengan true positif, TN true negatif, FP false positif, dan FN false negatif. Presisi adalah perbandingan antara true positif dengan banyaknya data yang diprediksi positif. Kemudian ada perhitungan recall menggunakan confusion matrix. Rumusnya recall sama dengan TP dibagi TP tambah FN, di mana TP true positif, TN true negatif, FP false positif, dan FN false negatif. Recall ini merupakan perbandingan antara true positif dengan banyaknya data yang sebenarnya positif. Selanjutnya yaitu ada perhitungan F1 score menggunakan confusion matrix. 1 dibagi F1 sama dengan setengah dikali 1 per precision tambah 1 per recall, di mana F1 sama dengan F1 score, precision merupakan presisi, dan recall sama dengan recall. F1 score ini merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall. Tahapannya, yang pertama ada persiapan dataset, di mana tahapan persiapan dataset itu melakukan import dataset, di mana dataset yang digunakan yaitu dataset Twitter yang diberikan oleh Ibrahim dan Budi pada tahun 2019. Data yang diselect kali ini yaitu sejumlah 13.169, di mana nantinya akan dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Nah, di sini ada contoh hasil dari codingan untuk mengimpor dataset. Selanjutnya, tahap kedua yaitu text pre-processing. Untuk melakukan text pre-processing di select dulu data yang akan diolah dalam penelitian. Data yang akan diolah yaitu data yang terdapat pada kolom tweet. Text pre-processing ada beberapa tahapan yaitu tokenisasi, stemming, filtering, stopword, scaffolding, dan cleaning. Nah, ini merupakan hasil dari codingan proses tokenisasi, stemming, stopword. Nah, tokenisasi itu digunakan untuk memisahkan setiap kata yang ada pada setiap kata yang menyusun sebuah dokumen. Scaffolding mengkonversi huruf-huruf yang berada di dalam dokumen dengan format huruf besar menjadi huruf kecil. Stemming adalah penghapusan imbuhan dari kata-kata menjadi kata aslinya.
dan cleaning, membersihkan dataset dari kata-kata yang tidak diperlukan seperti simbol, angka, link URL, dan hashtag. Stop ini merupakan menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna seperti dan, atau, yang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tahap 3, pembobotan TF-IDF. TF-IDF ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh keterhubungan kata terhadap dokumen dengan memberikan bobot setiap kata. Metode TF-IDF ini menggabungkan dua konsep, yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam sebuah dokumen dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Nah, ini merupakan hasil codingan dari proses pembuatan TF-IDF. Langkah yang terakhir yaitu klasifikasi random forest. Klasifikasi random forest dengan menentukan jumlah pohon yang ditentukan dan juga menghitung confusion matrix untuk akurasi dari random forest. Hasil akurasi dari random forest dari 13.160 dataset yang digunakan yaitu ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri.